Jumpa lagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam renungan Bina Iman GKI Klasi Solo. Mari sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk segala bentuk berkat serta penyertaan-Mu bagi kami hari lepas hari. Kami juga bersyukur atas waktu yang Kau telah sediakan. Dan sebentar kami akan kembali diperbarui melalui firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang kami dengar, kami baca, dan kami renungkan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Tuhan berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini dapat tersampaikan hanya dari-Mu saja. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Mazmur pasal 16 ayat 7 sampai 11. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Demikianlah firman Tuhan. Nah baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, hidup yang baik dan lebih berarti adalah ketika kita hidup dengan tujuan yang jelas. Nah lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat mencapai hal tersebut? Jawabannya adalah ketika kita melakukan refleksi atas aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, gerak spiral antara aksi dan refleksi ini dapat membantu seseorang untuk merumuskan tujuan hidup yang lebih jelas. Di sini kita dapat menggunakan momen-momen sebelum tidur di malam hari untuk melakukan refleksi atas kehidupan kita masing-masing. Di sisi lain, keheningan malam juga dapat merenungkan kembali aktivitas yang telah kita lakukan sepanjang hari, dan bisa dikatakan malam hari merupakan waktu yang efektif untuk kita berefleksi. Nah, dan ketika kita melakukan kegiatan refleksi ini, kita juga memiliki kesempatan untuk mendengarkan kata-kata yang terbesit dalam diri kita, yakni yang biasa disebut dengan hati nurani. Nah, dengan hati nurani kita bisa melihat kembali apakah aktivitas yang kita lakukan ini sudah benar, baik keputusan ataupun tindakan yang kita lakukan. Di sisi lain, hati nurani juga dapat mengajarkan kita jalan kehidupan mana yang harus ditempuh hari demi hari. Berdiam diri dan berefleksi yang dilakukan setiap malam juga dilakukan oleh penulis Mazmur dalam hal ini bacaan kita, dengan berefleksi dan mengevaluasi dalam tanda kutip aktivitas kehidupan kita yang dijalani juga dapat kita lakukan dalam kurun waktu tertentu yang lebih panjang, dan hal ini biasa kita sebut sebagai napak tilas kehidupan atau napak tilas kehidupan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, dalam Mazmur 16 ini kita dapat melihat bahwa Daud di sini menaikkan sebuah doa dan rasa syukurnya kepada Tuhan. Di sini Daud juga memohon kepada Tuhan untuk menjaganya dari kehidupan yang ada di dunia ini. Dan pada ayat yang ke-7 tepatnya, Daud mengungkapkan pujian kepada Tuhan. Mungkin kita akan bertanya-tanya mengapa Daud melakukan hal itu.
Karena di sini Daud merasa bahwa Tuhan ini sebagai pemberi nasihat, dan nasihat Tuhan diperlukan untuk menjalani kehidupannya di tengah berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi. Di sini juga Daud juga bersyukur karena Tuhan juga menuntunnya ke dalam jalan hidup yang benar, dan pesan Tuhan yang diterimanya ini juga melalui bisikan hati nurani yang didengarkannya pada waktu malam hari. Daud sebagai raja pasti selalu menghadapi berbagai tantangan dan godaan. Kita juga dapat melihat bahwa Daud ini sebagai seorang yang kaya, dan ia juga sebagai orang yang sangat berkuasa. Tapi ia juga pernah jatuh karena seorang wanita. Namun secara gambaran umum, Daud juga tahan terhadap berbagai macam tantangan-tantangan yang ada. Meski di sisi lain Daud mengalami kesedihan dan kekecewaan, tapi kita dapat melihat bahwa Daud menjalani hidupnya dengan aman dan tentram. Nah, inilah dari Mazmur kita dapat melihat refleksi yang Daud gambarkan, yang Daud ungkapkan dalam pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kasih, waktu itu saya sedang mengendarai sebuah motor, dan di depan saya ada truk. Di belakang truk tersebut ada tulisannya seperti ini: "Piye isih enak zamanku toh." Nah, mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu tokoh siapa yang ada di balik tulisan itu, di samping tulisan itu, yakni Presiden RI kedua, Soeharto. Meskipun saya belum lahir di masa-masa pemerintahan Soeharto, tapi dengan viralnya tulisan-tulisan tersebut, baik itu dalam coretan dinding-dinding, atau dalam coretan di truk tadi, atau dalam meme-meme atau gambar-gambar lucu yang ada di media sosial, itu membuktikan bahwa masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang rindu atau merindukan kembalinya era Soeharto, atau bisa dikatakan Orde Baru. Nah, sama seperti Orde Baru, episode-episode dari kehidupan yang telah kita jalani masa lalu tentu tidak bisa kita ulangi lagi. Dalam kurun waktu itu mungkin kita akan merasakan perasaan yang berjejer-jejer, misalnya kebahagiaan, perasaan sedih, kecewa, atau perasaan biasa-biasa saja bercampur menjadi satu. Nah, meskipun demikian, perasaan-perasaan yang ada di masa lampau itu tidak jarang muncul lagi dalam ingatan kita. Dan ketika kita membayangkannya tanpa kita sadari, apa yang kita rasakan di masa lampau itu, perasaan itu muncul lagi. Misalnya seperti perasaan gembira yang membuat kita tersenyum, perasaan sedih yang mungkin bisa membuat kita menangis, dan ingatan-ingatan yang ada, atau ketika kita mengingat perasaan-perasaan tersebut dengan peristiwanya, bisa kita sebut sebagai bernostalgia. Di sini nostalgia dapat dilakukan oleh beberapa generasi, yakni remaja, pemuda, dewasa, dan yang paling bisa atau bukan dalam bisa, yang paling sering dilakukan adalah ketika kita sudah memasuki masa-masa lansia, karena di situ sudah banyak berjejer peristiwa-peristiwa yang sudah dialami. Nah, tindakan bernostalgia ini yang tidak terkontrol dapat membuat seseorang dapat hidup dalam mimpi-mimpi buruk masa lalu, dan dalam kondisi terparah dapat terjadi ketika seseorang malah justru melupakan hal-hal yang ada di masa kini. Namun Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mengenang kembali jalan kehidupan yang pernah dilalui seseorang tidak selalu buruk, bahkan dapat bermanfaat. Nah, tindakan ini sering disebut sebagai napak tilas.
dalam artian menapaki kembali jalan kehidupan yang pernah dilalui seseorang, yang tidak dimaksudkan untuk membangkitkan kembali perasaan-perasaan yang dulu pernah muncul ketika sebuah peristiwa itu terjadi. Jadi di sini napak tilas merupakan sebuah tindakan untuk berefleksi. Di sini masa lalu itu dapat dibiarkan hilang tak berarti, atau masa lalu bisa kita jadikan sebuah bahan untuk kita berefleksi. Jalan hidup yang seperti menghidupkan kembali atau kita mengevaluasi kembali pengalaman-pengalaman kita yang ada di masa lalu. Tentu hal yang perlu kita garis bawahi adalah masa lalu tak dapat kita ulangi lagi. Namun berdasarkan refleksi dan evaluasi yang kita lakukan, kita dapat belajar dari masa lalu dan menjalani kehidupan masa kini dengan lebih baik lagi. Nah, sebagai orang percaya, nampak tilas dalam kehidupan kita lakukan selalu bersama dengan Tuhan. Kita cerminkan atau refleksikan kehidupan kita ke dalam firman Tuhan. Ada dua hal yang dapat kita renungkan berkaitan dengan masa lalu. Yang pertama adalah kita dapat mengingat kembali bagaimana tiap peristiwa Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ketika kita mengingat hal tersebut, pasti kita akan memunculkan kerinduan untuk bersyukur. Dan yang kedua adalah kita dapat bertanya dengan mengajukan pertanyaan, apakah hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita sudah sesuai dengan jalan atau jalan yang dikehendaki Tuhan. Hal yang perlu kita lakukan adalah jangan menunda ketika jalan yang dilakukan kita tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nampak tilas kehidupan ini dapat kita lakukan setiap hari, sama halnya yang dilakukan oleh pemazmur atau penulis dalam bacaan hari ini. Setiap malam kita dapat berdiam diri, kita dapat berefleksi, ataupun kita dapat mendengarkan hati nurani yang mungkin mengumandangkan kembali firman Tuhan yang pernah kita dengar. Nah, Bapak Ibu, untuk menutup permenungan kita pada hari ini, saya akan berbagi tentang refleksi yang saya angkat dari sebuah tugas di mata kuliah, yakni pembinaan spiritualitas. Saya mengawali refleksi ini dengan sebuah tokoh atau profesi yang mungkin dapat kita temukan yang mungkin sering kita temukan, yakni tukang parkir. Waktu itu sore hari saya sedang berkeliling untuk mencari bahan refleksi dan saya berhenti di suatu tempat, yakni di Pasar Gede. Itu sore hari sekitar jam 5 sore. Saya berhenti dan saya melihat di sudut pojok dari pasar tradisional tersebut beberapa bapak-bapak tukang parkir yang sedang bercengkrama di sana. Lalu saya melihat bahwa keberadaan tukang parkir ini ternyata juga sangat penting dan sangat membantu. Ketika kita ingin memarkirkan sebuah kendaraan, kita perlu adanya tukang parkir ini untuk memberikan aba-aba atau peringatan, entah kapan kita harus maju, kapan kita harus mundur, atau kapan kita harus serong kanan ataupun serong kiri, dan kapan kita harus berhenti. Tukang parkir juga merapikan kendaraan-kendaraan yang ada di parkiran, dan juga ketika kita kesulitan untuk mengeluarkan kendaraan, disinilah sosok tukang parkir ini sangat membantu agar kita tidak kesulitan untuk mengeluarkan kendaraan yang ada di parkiran. Nah, di sini saya melihat
bahwa keberadaan Tuhan dalam sosok tukang parkir ini. Saya di sini merefleksikan bahwa jalan kehidupan yang saya alami sama halnya ketika saya memarkirkan sebuah kendaraan di parkiran. Dalam jalannya proses kehidupan, Tuhan sama dengan tukang parkir, yakni memberikan arahan kapan saya harus mundur, kapan saya harus maju, kapan saya harus berhenti, kapan saya harus memilih jalan yang ini, kapan saya harus memilih jalan yang itu. Di sisi lain tukang parkir juga membantu. Di sisi lain tukang parkir juga membantu ketika mengeluarkan kendaraan yang sulit, sama halnya dengan Tuhan. Ketika saya mengalami sebuah peristiwa yang sulit, Tuhan juga membantu untuk keluar dari pergumulan-pergumulan tersebut. Tukang parkir juga menjaga kendaraan agar tidak terjadi apa-apa, sama seperti ketika Tuhan yang selalu menyertai saya dalam dinamika proses kehidupan yang saya alami. Amin.